Iya, iya. One family, this family, teach this guy, and then this guy teach this one. It's not like the whole family teach everyone. It's weird. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tidak masuk mulai. Ibu-ibu mohon untuk bisa pindah ke ruangan depan. Terima kasih. Bapak-bapak tolong maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin ashabi akramin al-mutajibin amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah kita puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di Masjid Istiqlal ini untuk menghadiri acara halaqah yang merupakan bagian dari program Safari Ramadan ICMI North America yang ke-19. Kalau saya dikoreksi ya Pak Mohon. Ini sudah yang ke-19 kali acara tahunan yang dilaksanakan oleh ICMI North America Amerika Utara yang alhamdulillah saat ini kita menghadirkan Ustaz Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau adalah salah seorang kiai kondang ya di Indonesia yang juga dikenal dengan Singa Asfaja. Jadi beliau masya Allah ini produktif juga, banyak di sosial media juga. Sedikit mungkin mengenai Ustaz Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau aktif di beliau adalah lulusan dari salah satu saya kira mungkin terkenal ya pesantren yang tertua di Indonesia, yaitu pesantren Sidogiri yang insya Allah sangat barakah ya karena kemarin dari pesantren yang paling tertua di Indonesia. Kemudian beliau juga banyak aktif di berbagai organisasi khususnya di Nahdlatul Ulama, pernah juga sebagai ketua anggota di Bahsul Masail ya, di Lajnah Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah insyaallah salawat dan salam semoga Allah
curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta segenap keluarganya dan sahabatnya mulia. Tambah mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kiai Haji Muhammad Idris Ramli untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thanaa'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi qadaril azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati saudara moderator Al-Ustaz Dr. Fikri bin Syahad, kok ketawa dulu ya? Pokoknya kira-kira dokter lah yang ada di sini. Kemudian juga Bapak Dona Tohan, kemudian Bapak Muharrar sama Ibu yang jemput saya tadi. Biasanya saya di Indonesia yang jemput itu usianya 40 ke bawah. Baru sekarang dijemput usianya 70 ke atas. Remaja masjid itu. Dan remaja masjid ya. Ketua remaja masjid. Mudah-mudahan banyak umur dan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai di Masjid Istiqlal Houston, Amerika Serikat. Pertama-tama tadi tema yang ditulis oleh Pak Tohan di flyer, dakwah Islam di era modern. Memang dakwah Islam ini dari masa ke masa mengalami perubahan. Dan kita mengingat Islam, penyebaran Islam di dunia. Kata para ulama di literatur kitab-kitab di Timur Tengah, penyebaran Islam itu di negara-negara di berbagai dunia ada dua macam. Ada yang melalui futuhat, melalui agresi militer. Dulu khilafah sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa-masa berikutnya mengirimkan tentara, lalu mengajak negeri setempat untuk masuk Islam, atau Islam dibiarkan berjalan di situ. Kalau nggak mau perang, sebagian. Lalu ada juga negara-negara yang Islamnya itu bukan melalui perang, tapi murni proses dakwah. Salah satunya yang murni proses dakwah tidak melalui agresi militer, tidak melalui perang, itu adalah Indonesia. Mungkin selain Indonesia ya Malaysia, Filipina, Brunei, itu sama prosesnya. Murni proses dakwah. Jadi orang-orang ulama-ulama dulu datang ke Kepulauan Nusantara, ada yang sambil berdagang, buka dagang ya, kemudian berdagang. Dan ini ternyata yang diislamkan melalui proses dakwah murni ini lebih besar daripada yang proses agresi militer. Karena di Indonesia 200 juta lebih muslimnya. Makanya di Timur Tengah, para ulama di Arab ketika menghadapi serangan orang-orang di luar Islam, misalnya bilang Islam disebarkan dengan pedang, biasanya jawaban andalan Indonesia. Saya lihat di kitab-kitab mereka, nggak betul itu. Coba lihat Indonesia, kita nggak pernah lihat tentara di sana. Islamnya paling ramai, paling banyak sedunia. Jadi Islam Indonesia ini jawaban andalan ulama di Timur Tengah.
Ini proses islamisasi di dunia dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang ini proses islamisasi masa sekarang. Kalau dulu memang pada masa-masa khilafah, ketika masa Khulafaur Rasyidin, lalu Bani Abbasiyah, lalu Bani Utsmaniyah, memang tiap tahun itu khalifah mengirimkan tentara ke negara-negara sekitar diajak masuk Islam. Kalau enggak, perang. Biasanya dulu begitu. Lama-lama akhir pemerintahan Khilafah Utsmani di Turki ini kan sudah semakin lemah. Sudah gak berani mengirimkan tentara perang. Malah perang terakhir dengan negara-negara luar, pengiriman tentara terakhir itu masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni seperti itu. Setelah itu enggak lagi, hanya mempertahankan diri. Nah, jadi terjadi perubahan. Maka ini strateginya, strategi dakwah ke depan bagaimana? Ini yang kata para ulama. Kata para ulama, dakwah ini tetap berjalan, tapi kita memang mundur ke belakang. Di dalam hadis, sabda Rasulullah SAW, "Bada al-Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba, alladzina yasma'un hina yafsudun nas." Islam itu bermula dalam keadaan terasing. Artinya yang masuk Islam cuma 3 orang. Benar-benar asik yang masuk Islam dari kalangan wanita Ibunda Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan anak-anak atau remaja Ali bin Abi Thalib. Dan itu diriwayatkan Rasulullah dulu sholat di depan Ka'bah memang jamaahnya 3. Awal-awal masuk Islam itu jadi Rasulullah, lalu makmumnya Abu Bakar sama Ali, lalu di belakang perempuan Ibunda Khadijah. Awal-awal itu. Nah, dan Islam ini asing-asing kemudian melalui beberapa fase. Jadi fase Rasulullah ketika berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, sirran, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Fase pertama. Kemudian fase Rasulullah berdakwah terang-terangan setelah tahun 3 dari kenabian. Lalu setelah terang-terangan ini mulai ada hambatan dari penduduk setempat, dari orang-orang Mekah kepada yang masuk Islam, diganggu. Karena diganggu, akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Waktu itu berangkat sekitar 80 suami istri hijrah ke Ethiopia. Berdasarkan fakta sejarah ini, kata para ulama, orang Islam itu boleh tinggal di negara non-muslim. Misalnya tinggal di Amerika, di Rusia, ini kan bukan negara Islam. Dasarnya apa? Ini Rasulullah menyuruh para sahabat hijrah ke Ethiopia. Yang penting agamanya tidak terganggu. Agamanya tidak terganggu. Dan di dalam hijrah ke Ethiopia ini, umat Islam ini berhasil mengislamkan beberapa orang Ethiopia. Termasuk Raja Ethiopia itu masuk Islam akhirnya. Dan beberapa pejabat tinggi penting di situ. Cuma karena negara non-muslim, resikonya tinggal di mayoritas non-muslim ini resiko. Kadang-kadang kalau tidak kuat masuk Kristen. Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah, putrinya Abi Sufyan yang bernama Romlah, itu kan masuk Kristen. Jadi Ummu Habibah itu sama suaminya ikut rombongan hijrah ke Ethiopia. Sampai di Ethiopia, suaminya malah gak kuat iman, akhirnya masuk Kristen. Karena masuk Kristen, akhirnya otomatis cerai. Akhirnya Ummu Habibah dinikah oleh baginda Rasulullah SAW. Memang resiko memang tinggal di negara non-muslim. Ini fase yang kedua, hijrah ke Ethiopia. Lalu fase yang ketiga, hijrah ke Madinah. Awal hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW ini membangun hubungan ya antara penganut agama yang disebut dengan Piagam Madinah. Di mana dalam Piagam Madinah ini semua komunitas agama yang ada di situ, yaitu Yahudi, Kristen, kemudian juga orang-orang musyrik,
ini membangun kebersamaan untuk bersama-sama mempertahankan Madinah. Karena dari dulu-dulu memang di Arab ini biasa saling menyerbu antar suku itu. Saling menyerbu antar suku, kalau suku sebelah kelaparan, nyerbu suku sebelahnya. Nanti harta bendanya diambil, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan, dijadikan budak. Itu di Arab. Yang aman itu hanya kota Mekah, nggak pernah diserbu. Karena dari dulu-dulu setiap ada raja kekuatan akan menyerbu kota Mekah, belum berbuat apa-apa ditumpas oleh Allah. Makanya turun surat di Ilafi Quraisy, Ilafihim rihlatash syitani was-shayf. Turun surat itu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang-orang Mekah itu ketika diajak masuk Islam, orang-orang musyrik alasannya, Muhammad, kami ini penduduk Mekah sedikit. Kalau kami masuk Islam, nanti kami ini diserbu oleh orang-orang di luar Jazirah Arab. Mereka lebih ramai dari kita, habis kita. Akhirnya apa? Turun di Ilafi Quraisy. Oh enggak begitu. Ini kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan ya pada musim panas dan musim dingin. Satu musim ke Syam, satu musim ke Yaman untuk perdagangan. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Baitullah yaitu Allah. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku Arab kelaparan, suku Quraisy tidak pernah kelaparan. Karena mereka masyarakat pedagang. Pedagang itu relatif lebih kaya daripada pekerja. Jadi orang Indonesia yang di sini kira-kira yang banyak pekerja apa pedagang? Kalau pedagang insya Allah kaya-kaya. Lebih banyak bekerja ya, bukan pengusaha ya. Kemudian wa amanahum min khauf, dan Allah memberi rasa aman mereka dari rasa takut. Orang Quraisy ini tidak pernah diganggu oleh suku-suku di luar. Setiap ada orang mau ganggu dihancurkan. Dan contoh yang paling dekat siapa? Raja Abraha dari Yaman yang akan menyerbu kota Mekah. Orang Mekah mengungsi aja, nanti habis sungguh di mana. Sehingga setelah itu penduduk Mekah ini berlimpah di mata orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Arab ini dulu kalau pergi malam-malam di jalan dirampok, pasti dirampok. Tapi untuk penduduk Mekah pergi malam-malam ketemu perampok, tinggal lapor, maaf perampok, kami orang Quraisy dari tanah Arab. Perampoknya nggak berani. Ya, tidak berani. Makanya orang perjalanan kemana-mana, kata para ulama, baca surat Quraisy biar aman. Sampai di mana-mana aman biasanya. Walaupun imigrasi lolos. Soalnya cuma ditanya-tanya bingung jawabnya. Nah, kemudian ini fase ketiga. Nah, fase ketiga ini sudah lebih bagus Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian fase keempat, ketika umat Islam ini memang sempurna. Jadi sudah Islam ini sudah dominan, lalu Jazirah Arab semuanya ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka para sahabat fase keempat dakwahnya kirim tentara kemana-mana. Nah, kita ini mundur ke belakang. Gak bisa kayak dulu menyebarkan Islam pakai agresi militer, perang. Negara Islam yang diperangi sekarang. Bukan kita yang merangi. Saudara-saudara kita orang Arab gak mampu membantu saudaranya di Gaza. Gak mampu. Padahal saudaranya sendiri gak mampu. Maka bagaimana kita mundur? Mungkin kita ini kira-kira yang cocok dengan model berdakwah masa sekarang. Apa fase ketika Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi? Oh enggak juga. Bebas sekarang berdakwah. Atau fase kedua, hijrah ke Ethiopia. Kayaknya bisa ini. Atau fase ketiga, hijrah ke Madinah bisa. Cuma kalau fase keempat tidak bisa. Ini cara metode dakwah pada masa sekarang. Dan ini banyak iman diterapkan oleh ulama-ulama kita, para dai kita di mana-mana. Ini ada kisahnya.
tahun 50 setelah Turki itu runtuh, Utsmani itu runtuh, kemudian diganti oleh Mustafa Kamal yang sekuler itu, ribuan ulama dibunuh di Turki, azan yang bahasa Arab diganti bahasa Turki, madrasah-madrasah, pondok-pondok ditutup semuanya, nggak boleh buka, nggak boleh ada pelajaran agama, nggak boleh orang berjilbab, anak-anak muda yang perempuan harus pakai rok pendek, yang asalnya pakai jilbab, pakai pusat Islam dirubah. Akhirnya apa? Ada ulama Turki namanya Pak Ibrahim. Ibrahim ini hijrah ke Prancis. Dia di Paris membuka perdagangannya, jualan di pasar, jualan sayur. Tapi Pak Ibrahim ini ulama, jualan sayur. Nah, ternyata ada pelanggannya keluarga Yahudi. Keluarga Yahudi itu punya anak kecil yang namanya Jad. Tiap pagi suruh beli sayur. Yang cerita ini Jadnya ini cerita setelah meninggal sekitar 2006. Kata Jad ini, saya setiap membeli di rumahnya Ibrahim, pasti saya mencuri coklatnya. Karena orang Yahudi memang biasa mencuri katanya. Kebiasaan kami Yahudi biasa mencuri. Suatu ketika kami ini membeli di situ terburu-buru sehingga lupa mencuri coklatnya. Karena lupa dipanggil sama Ibrahim, ya coklatnya kok gak dicuri. Loh kok tahu ya kalau saya tiap hari dicuri? Iya tahu, makanya saya siapkan. Oh minta maaf katanya, saya sudah bertaubat gak akan mencuri lagi. Karena akhirnya setelah itu gak mencuri katanya. Akhirnya apa? Sampai lama-lama si Jad ini dewasa. Setelah dewasa, Jad ini kalau punya problem, ada masalah, datang ke Pak Ibrahim ini curhat. Setiap kali curhat, saya oleh Ibrahim suruh tutup mata. Coba tutup mata kamu, pejam mata. Lalu Pak Ibrahim ambil buku. Coba buka buku ini halaman berapa saja, tapi jangan buka matanya, saya buka. Begitu dibuka, saya suruh buka mata. Ibrahim menceritakan yang ada di buku itu, solusi persoalan saya. Dia punya problem, saya selalu begitu. Lama-lama ketika Jad ini umur 24 tahun, Ibrahim meninggal. Saya takziah dan menangis. Sampai di rumahnya, ternyata ini ngasih hadiah pada saya sebelum meninggal. Hadiah buku ditaruh di dalam peti, dijadikan kado untuk saya katanya. Saya bawa pulang, tapi gak saya buka karena cuma buku. Lama-lama dapat beberapa lama kata Jad, saya ini punya problem. Karena punya problem, saya ingat sama Ibrahim. Coba ini masih ada, saya mungkin bisa cari solusinya. Sudah gak ada, gimana ya? Iya, dulu ngasih hadiah buku pada saya, belum sempat saya buka. Coba mau saya buka, apa isinya? Setelah dibuka isinya saya gak bisa baca. Karena gak bisa baca, saya tanya teman saya, orang Arab dari Tunis, ini buku apa ini? Saya gak bisa baca. Kata teman ini, loh ini kitab suci Al-Quran. Kamu memang gak bisa baca. Loh buku ini dulu yang sering Ibrahim buka kalau saya ada problem. Akhirnya Jad ini belajar Al-Quran dan masuk Islam. Dia terharu. Mengapa terharu? Kata Jad, Ibrahim ini selalu bergaul dengan saya, gak pernah bilang, Jad kamu ini Yahudi, saya Muslim. Gak pernah. Gak pernah bilang saya ini Muslim, kamu kafir. Gak pernah. Tapi akhlaknya luar biasa. Lalu Jad ini belajar sampai doktor ya di dalam bidang Al-Quran. Namanya ditambah Dr. Jadullah Al-Qurani. Lalu berdakwah ke Afrika, mengislamkan jutaan orang. Kata Jad, saya ini setiap ada satu orang Islam, satu orang masuk Islam, saya merasa senang. Mungkin Ibrahim merasakan senang di sana. Saya bisa membalas jasanya Ibrahim. Nah, artinya apa? Berdakwah itu sebenarnya sederhana, saudara. Yang penting kita ada di mana.
memang di akhir zaman ini, di masa-masa sekarang, pada masa-masa sekarang, umat Islam baik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu agak teledor di dalam berdakwah kepada muslim. Dulu sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, yang katanya masa penjajahan 350 tahun, dijajah Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, lalu Belanda lagi. Wali Songo dan generasi berikutnya itu baru mengislamkan 20% penduduk Nusantara. Lalu penjajah datang. Sisanya itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Jadi pada masa-masa penjajahan Islam itu meningkat 70%. Ini kan luar biasa. Karena setiap ada orang Islam, saya pernah ke Manado itu 2 kali atau 3 kali. Ziarah ke makam di Tondano di Minahasa. Itu ada perkampungan orang-orang Jawa sama Sumatera yang ditangkap oleh Belanda dibuang ke sana. Ada makamnya Sayyid Abdullah bin Abi Bakar bin Yahya dari Palembang. Kemudian ada makamnya Kiai Ahmad Rifai dari Jawa Tengah. Kemudian ada makamnya Kiai Mujo bersama 60 tentaranya yang menjadi anak buah Pangeran Diponegoro yang dibuang ke sana. Dibuang ke sana, ya mungkin dulu nggak punya kapal, nggak punya telepon, mau pulang arah mana, belum punya kompas. Akhirnya bagaimana? Menetap di sana. Yang dibuang laki-laki semua, akhirnya wanita-wanita Kristen diislamkan lalu dikawin di sana, beranak cucu lalu berdakwah. Jadi memang proses Islamisasi di Indonesia yang banyak itu pada era penjajahan. Karena yang 20% pada masa-masa sebelum penjajahan, yang 70% Islamisasinya pada masa-masa penjajahan. Belakangan setelah Indonesia merdeka, sisanya yang 10% malah bertambah. Malah Islam tinggal 80%. Yang 20% non-muslim. Dan ternyata bagaimana? Informasinya tiap tahun dulu yang masuk Kristen itu ribuan di Indonesia. Saya tahun kemarin di Batam jumpa di hotel ya. Pas di hotel ada orang tiba-tiba karena kamar terbuka, tiba-tiba ada orang yang masuk ke kamar. Assalamualaikum Kiai. Saya tanya, saya karyawan hotel. Lah bukan Kiai. Kok kesini? Saya tahu hotel juga karena kelihatan Kiai saya masuk katanya. Karena saya ingin jumpa dari dulu. Saya tanya, sampean siapa? Nama saya Ibni Kiai, asalnya mu'alaf. Asalnya saya Kristen. Kristen mana? Kristen Gaya. Kok kesini? Saya ini mau ceramah kepada orang-orang mu'alaf di sini. Saya yang membina orang mu'alaf seluruh Indonesia. Kok bisa masuk Islam? Saya ini kan pastor Kiai. Karena pastor ingin meneliti ke depan Islam. Saya nyusup masuk ke pondok-pondok, ingin meneliti terus. Setelah masuk pondok, malah saya masuk Islam. Akhirnya saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, diujikan oleh keluarga, maka saya mengajak orang-orang Kristen masuk Islam. Sudah berapa yang diislamkan? Alhamdulillah ya sudah ribuan sejak masuk Islam. Dan dia ini masih keluarganya gubernur Kalimantan Barat dulu. Cornelis atau siapa ya? Yang Kristen itu, sama salah satu bupati di Kalimantan Kristen. Masih orang kaya itu. Dia keliling Indonesia membina mu'alaf-mu'alaf itu. Mu'alaf-mu'alaf. Lalu saya tanya, iya, saya mau tanya, data orang Islam masuk Kristen itu berapa dari dulu? Dari dulu dia tiap tahun ribuan. Yang dari Islam, yang dari Kristen ke Islam ribuan juga katanya. Cuma kalau dulu lebih banyak Islam yang ke Kristen. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak Kristen ke Islam. Dan yang dari Islam ke Kristen semakin sedikit dibandingkan. Ini proses dakwah Islam di Indonesia seperti itu.
Artinya apa? Dakwah ini, kalau kita mau berdakwah, ini kan temanya tentang dakwah. Ya memang sederhana, yang penting kita ada kemampuan. Saya pernah ditanya, Kiai, ini banyak ustaz-ustaz dikirim ke Papua. Terus, kenapa agak banyak yang masuk Islam? Dulu ini orang berangkat sendiri-sendiri, orang banyak masuk Islam. Ya beda. Kalau dulu itu orang datang ke sana, memang tujuannya berdakwah. Dan berdakwah ya gak pulang lagi. Kan dai-dai yang datang ke Indonesia itu asalnya kan dari Arab. Kalau Wali Songo itu rute perjalanannya kan dari Hadramaut ya, Syekh Abdul Malik bin Alwi. Syekh Abdul Malik ini pulang dari haji, kapalnya terdampar ke India, nggak bisa pulang. Akhirnya tinggal di India. Lalu menikah dengan keluarga kerajaan di India. Mungkin karena beliau ini ahli ibadah ya, punya karomah. Dan orang-orang Arab ini dibanding yang bukan Arab di Indonesia kan lumayan lebih ganteng. Akhirnya ngelamar anaknya raja diterima. Punya anak namanya Abdullah. Karena istrinya keluarga kerajaan mendapat gelar Abdullah Al-Madkhan. Lalu punya anak namanya Ahmad Jalal Shah. Lalu punya anak Jamaluddin Al-Husain. Jamaluddin Al-Husain ini kemudian yang hijrah ke Campa, punya anak. Lalu hijrah ke Aceh, anaknya lagi. Lalu anaknya ke Jawa menjadi Wali Songo, anak cucunya. Dan mereka memang gak pulang. Jadi memang berdakwah gak pulang lagi ke mana? Ke tempat asalnya. Mungkin sudah hilang kontak ya, karena dulu gak ada telepon. Pasti hilang kontaknya ini. Dengan keluarganya pasti hilang. Dan hijrah ini memang dianjurkan saudara. Hijrah itu dianjurkan. Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, hajiru awqanakum turithu auladakum majdah. Tinggalkan kampung halaman kamu. Hijrahlah kalian dari kampung halaman kalian. Maka kalian akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kalian. Mungkin di Indonesia mau melamar dosen banyak saingan, mau cari kerja repot, mungkin juga gajinya tak banyak. Akhirnya hijrah ke sini. Dan kalau hijrah ke sini, kalau bisa jangan pulang lagi ke Indonesia. Ustaz ya, mengapa? Biar meninggal di sini. Mengapa? Karena orang meninggal di perantauan itu mati syahid. Mautul ghurrah syahadah. Orang meninggal di luar tempat kelahirannya, di tempat hijrah itu mati syahid. Saudara kalau pulang ke Indonesia mungkin nggak mati syahid. Dan orang meninggal di luar kampung halamannya pahalanya besar. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, mata rajulun bil Madinah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman wulidu biha. Ada orang meninggal di Madinah pada masa Nabi, padahal orang ini lahirnya di Madinah. Lalu Rasulullah berkomentar, bersabda, laitahu mata fi ghairi maulidihi. Seandainya orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya, lebih bagus. Ini lahir di sini kok meninggal di sini. Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, mengapa Rasulullah? Lalu sabda Rasulullah SAW, idza mata rajul fi ghairi maulidihi qisa bainahu wa bainahu qati'atahi bi buq'atin minal jannah. Apabila seseorang meninggal di luar tempat kelahirannya, maka diukur oleh Allah dari tempat kelahirannya ke tempat meninggalnya sebagai lahannya di surga. Saudara lahir di Pekanbaru, lahir di Blitar, meninggal di sini, enak itu. Kamu hebat lahannya yang disiapkan di surga. Misalnya lahir di Bojonegoro, lahir di Jakarta, enak itu. Karena jauh, lahannya berapa kilo dari sini ke Jawa. Wah, ini persiapan lahan di surga. Jadi jangan pulang menurut saya gitu ya. Karena memang dianjurkan. Yang penting agamanya aman. Menjalankan ibadah itu bebas, dapat apa? Tinggal di luar negara Muslim itu bebas. Dan hukum-hukum agama di luar
luar negara muslim itu lebih ringan daripada di negara muslim. Ringannya gimana? Misalnya kalau tinggal di Indonesia, kan negara Islam, main judi sesama muslim, hasilnya haram. Kalau tinggal di sini lalu main judi, menang, asal lawannya orang non muslim, halal hasilnya. Tapi gak nyuruh ya. Kata Imam Abu Hanifah itu halal hasil. Misalnya main judi di sini atau tapi jangan misalnya halal itu apa namanya ya, ini contoh artinya lebih ringan memang. Di negara-negara non muslim ini hukum agama lebih ringan daripada di negara muslim, karena hal-hal yang nggak boleh di negara muslim, di negara non muslim oleh sebagian ulama salaf malah dibolehkan sebagian, termasuk riba. Riba di negara muslim nggak boleh, tapi kalau di sini bunga bank, kalau banknya bukan punya orang non muslim itu nggak apa-apa, karena bukan bank Islam dan yang mengelola bukan orang muslim. Beda kalau bukan bank di Indonesia, tabungan rentenir di Indonesia, asal bukan orang Islam yang mengelola, bikin rentenir asal bukan dengan non muslim juga apa kan di negara non muslim menurut Imam Abu Hanifah, kan lebih ringan sebenarnya, tapi jangan dipraktekkan ya. Hanya contoh lah sebagian hukum lebih ringan. Saya kira itu, karena ini perdana mungkin nggak perlu lama-lama, karena penerbangan dari Surabaya, dari Jakarta ke Qatar 8 jam, istirahat 8 setengah. Dari Qatar ke sini saya pikir 8 jam juga, nggak taunya 16 jam, 2 kali 8 jam. Untungnya di pesawat ketiduran terus, setiap bangun buka film, lalu film baru dapat beberapa menit, ketiduran lagi, bangun udah selesai filmnya, buka film lagi, akhirnya tidur lagi. Wah, sudah habis berapa film di sebenarnya untuk menghabiskan waktu aja suntuk, tapi gak sempat selesai nonton filmnya, bisa tidur lebih 2 jam tidur, alhamdulillah. Makanya malam ini saya bilang siap untuk silaturahmi dengan saudara-saudara. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz Fikri ya. Selanjutnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai Idrus, menarik ceramahnya. Tadi Kiai bercerita mengenai masuknya Islam dan dakwah ya. Di sini juga insya Allah ada lembaga yang memang mengurusi orang, memberikan pendidikan untuk dalam mualaf. Cerita untuk singkat waktu mungkin kalau ada pertanyaan ya saya berikan ke Flor. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Dulu waktu zaman Wali Songo itu zaman Wali Songo itu menyebarkan agama kepada orang-orang Indonesia yang umumnya masih Hindu dan membawa kebiasaan dan budaya Hindu. Nah, akhirnya para wali itu mengadaptasikan ajaran Islam ke budayanya orang yang masih sebagian melakukan tradisi Hindu dan masih melakukan ritual-ritual Hindu, tapi cara berdakwahnya itu keterima dengan mereka dan supaya nggak menyinggung budaya diteruskan, tapi diisi dengan dakwah Islam. Itu mestinya kan waktu itu mestinya tujuannya untuk sementara supaya bisa menerima dulu. Tapi akhirnya prakteknya sampai sekarang itu masih berkelanjutan. Itu jadi bagaimana cara
cara menghilangkan budaya-budaya yang sudah terlanjur mendalam dari kita. Terima kasih. Ada contohnya? Jadi memang dulu para ulama di Nusantara, karena sebelum Islam itu masuk, Nusantara ini kalau di literatur Arab disebut dengan Mawara al-Hind, negeri seberang India. Disebut seberang India karena agama dan budayanya dari India, yaitu Hindu. Dikatakan Hindu karena kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit itu Hindu. Ada juga yang bukan Hindu, sebagian ada yang Buddha. Buddha ini kan juga dari daerah sekitar India. Kemudian ada juga masyarakat kita penganut animisme. Animisme ini artinya tidak beragama, tapi percaya kepada kekuatan makhluk halus dan ilmu sihir, seperti orang-orang Dayak di Kalimantan, orang-orang suku anak dalam di Jambi, kemudian orang-orang yang ada di atas pohon ya di Sulawesi, di bukit-bukit, orang-orang Nias. Nah, para ulama ketika berdakwah ke Indonesia itu memang prosesnya, karena masyarakat ini banyak budaya, prosesnya memang melalui pendekatan budaya. Gimana pendekatan budaya? Dari budaya, berbagai budaya yang ada itu dilihat. Kalau budaya ini tidak dilarang di dalam agama, maka diadopsi, dilestarikan, dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Itu untuk budaya-budaya yang memang tidak dilarang. Karena budaya-budaya di luar Islam itu gak semuanya salah. Sebagian ada yang benar memang. Contoh seperti budaya memberi makan. Orang Indonesia ini kan budaya memberi makan luar biasa. Karena daerah-daerah agraria kan, agraris. Daerah agraris, kemudian lahannya subur, produk pertanian luar biasa, ikan banyak. Jadi produksi makanan luar biasa, akhirnya bangsa kita senang makan. Karena bangsa Indonesia ini senang makan, maka bagaimana? Sering bikin momen-momen makan-makan. Istri termasuk di sini ya. Makanya saya kalau diundang orang Indonesia kemanapun senang. Pasti banyak makan. Karena orang Indonesia suka makan. Istrinya hamil dapat 4 bulan makan, dapat 7 bulan makan lagi. Anaknya lahir dapat 40 hari makan. Waktunya turun ke tanah makan lagi. Nanti jadikan itu kakeknya meninggal dunia kasih makan saudara. Selama 7 hari. Hari ke-20, ke-40. Ini kalau orang-orang Salafi kan menyalahkan. Ya apa itu? Orang Indonesia tetangganya meninggal, satu RT minta makan tiap malam. Nah itu gak begitu. Memang leluhur kita ini banyak berasnya itu. Dulu kan memang darah subur di negeri kita. Makanan banyak. Kalau gak ada momen mengeluarkan, ngajak orang makan susah memang. Kan rata-rata tuan tanah kan orang Jawa. Nah, jadi ini budaya makan-makan. Dan ini dilestarikan oleh para ulama. Mengapa? Ini bagus budaya makan-makan. Nah, kemudian kalau budaya itu dilarang di dalam agama, dilihat. Kalau bisa dihentikan, maka dihentikan. Kalau nggak bisa dihentikan, maka diislamisasi. Kalau diislamisasi tidak bisa, maka mafsadahnya, mudaratnya dikurangi. Contohnya apa? Orang Jawa Tengah di daerah Gunung Merapi ada budaya membuang kepala kambing ke Gunung Merapi setiap tahun. Ketika para ulama datang berdakwah ke sana, ketika ini ya orang-orang Salafi Wahabi yang mudah binasyur datang ke daerah Merapi marah-marah. Ini apa? Membuang kepala kambing ke Merapi, syirik.
Akhirnya mereka meneliti. Setelah meneliti, ternyata ini strategi ulama dulu. Dulu yang dibuang ke Merapi itu bukan kepala kerbau, tapi kepala manusia. Masyarakat sekitar Merapi itu punya kepercayaan kalau Gunung Merapi gak dikasih tumbal kepala manusia, tiap tahun akan meletus. Makanya masyarakat itu gantian. Setiap keluarga gantian menyerahkan anaknya yang masih gadis, dijadikan tumbal, dibunuh, kepalanya dibuang ke Merapi. Bayangkan. Akhirnya para ulama datang. Kenapa kalian begini? Wah ini kalau nggak gini nanti Merapi ini meledak. Dan apa? Tapi dengan kepalanya orang. Kalau mau buang kepala. Kepala apa? Kamu kan banyak kerbaunya aja disembelih. Nanti gak meletus. Ya mungkin ulama dulu doanya dikabulkan oleh Allah. Kerbaunya disembelih. Nanti kepalanya dibuang gak apa-apa, karena kepala hewan itu kolesterolnya tinggi. Dagingnya dimasak, kita makan bareng, sedekah, karena sedekah menolak bala. Akhirnya tradisi ini berlaku sampai sekarang. Ini namanya proses islamisasi. Nah, ada sebagian sudah dilarang oleh ulama-ulama, tapi sisa kepercayaan dulu masih belum hilang di sebagian daerah. Contoh seperti tradisi petik laut, ya, tradisi larung-larung. Masyarakat nelayan itu tiap tahun buat makanan nasi kuning, lalu ada sayur-sayurnya, ada kepala kambing, kepala sapi, dikasih perak atau emas, dibuang ke laut. Katanya biar dapat ikan. Sampai sekarang itu oleh Nahdlatul Ulama, Muktamar Nahdlatul Ulama tahun berapa ya? Mungkin tahun 36 diputuskan itu tradisi haram, nggak boleh dilakukan. Sudah diberantas. Ya cuma ya kan nggak bisa langsung apa namanya ya, langsung beres nggak bisa. Itu yang di laut. Yang masyarakat petani ada juga tradisi sedekah kampung. Sedekah kampung itu biasanya bikin makan-makanan dipersembahkan pada jin penjaga kampung. Itu sudah diharamkan, sudah dilarang, masih dilakukan. Jadi perkara enggak ulama-ulama kita ini dulu perhatian saudara. Ya belum apa namanya. Kemudian juga ini kalau ada di daerah saya ini kemarin ada kiai undangnya ceramah, kiai sambil terangkan nanti di daerah saya apa? Di daerah saya ini orang kalau mau tanam padi itu naruh sesajen. Katanya persembahan untuk Dewi Sri. Istri ini kan dari padi kan? Padi. Padahal Mbak Dewinya bisa ke Amerika. Masih ada yang berjalan seperti itu di masyarakat petani. Saya juga, saya pikir sudah gak ada. Kalau dulu kalau ada orang sakit, saya masih kecilnya ya. Mungkin karena orang tua dulu mau beli obat gak punya uang. Apalagi suntik itu dulu paling full ke mantri, bukan ke dokter, karena dokter terkadang mahal. Kalau mantri di desa-desa kan murah, kan kemampuannya. Dulu karena gak punya uang, juga pendidikan lemah, kalau sakit datang ke orang pintar. Nanti disuruh buat sesajen, ada yang suruh taruh di kuburan, ada yang suruh taruh di bawah pohon. Saya masih kecil, masih ada. Itu sisa-sisa budaya dulu. Dan ini yang memang terus kita kasih pencerahan masyarakat. Kalau itu gak boleh. Saya tahun 2019 ya, pas itu musim Pilpres 2019, undangan ke Muscar namanya. Kemudian di Banyuwangi ini kan nelayan. Habis itu ada orang punya perahu ngajak saya ke perahunya. Kiai minta tolong ke perahu saya, didoakan biar lancar dapat ikan. Sampai di atas perahu ada tempat khusus, ada telurnya, ada makanan. Dan yang punya itu sudah lengkap, sudah sobok putih. Saya tanya pakai bahasa Madura waktu itu, apa ini? Cik, ini sajen deh. Kenapa taruh
ini? Ya biar dapat ikan. Kamu ini sudah pulang dari Mekah masih percaya sama ini kamu? Jangan percaya sama ini. Tapi masih kan orang-orang menghilangkan seperti ini masih. Ini dengan apa? Dengan pendidikan agama. Saya sering kalau jumpa kiai-kiai dari daerah pesisir, saya tanya, sampai ikut kiai. Kalau ada acara petik laut, saya diundang jadi kiai. Jadi memang intinya Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Selama budaya itu tidak dilarang di dalam agama, nggak apa-apa. Makanya ulama-ulama di Indonesia dulu rata-rata pakai sarung. Nggak ada yang pakai gamis. Ada Habib dulu pakai sarung. Sampai sekarang yang musim pakai gamis ini belakangan aja, sejak tahun 90-an. Karena ada jamaah tabligh yang sering pakai gamis, kemudian mulai ada pelajar dari Yaman. Kalau pelajar dari Mesir pakai celana. Akhirnya ini umum orang-orang pakai gamis. Umum pakai gamis. Dulu nggak pakai gamis. Mengapa? Karena memang di dalam ajaran agama, fatwa ulama-ulama salaf ke setiap daerah itu pakaian sesuaikan dengan pakaian masyarakat. Nggak ada anjuran orang Arab datang ke Indonesia pakai pakaian Arab. Nggak ada memang. Ya pakai pakaian daerah situ. Itu namanya tradisi. Jadi Islam itu memang tidak anti tradisi. Makanya kata Imam Asy'ari di dalam kitab Tanbihul Mu'tadim, ulama salaf itu setiap akan bertindak mengambil kebijakan dilihat apa sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah nggak ada, maka yang dilihat tradisi setempat. Mengapa tradisi diambil? Maksudnya tradisi yang tidak dilarang. Kata Imam Asy'ari, kata beliau, fa'innal 'urfa min jumlatis syariah. Karena tradisi bagian integral dari syariat. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Ambillah sifat pemaaf. Rasulullah SAW diperintahkan selalu memaafkan orang. Wa'mur bil 'urfi, dan seluruhlah orang-orang mengikuti budaya yang baik dari masyarakat setempat. Rasulullah diperintahkan menyuruh orang mengikuti budaya yang baik. Karena perintahnya seperti itu, maka Rasulullah SAW di dalam dakwahnya tidak lepas dari pendekatan budaya. Ini contohnya yang diambil dari budaya sebelum Islam. Contohnya apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam Sahih Bukhari Muslim asalnya budaya Yahudi. Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah malam Asyura orang Yahudi ramai. Ditanya oleh beliau, ada apa ini ramai-ramai? Mau puasa. Kita mau puasa besok. Kenapa puasa? Ini hari yang mulia. Karena pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di laut. Karenanya Nabi Musa berpuasa pada hari ini karena bersyukur pada Allah. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Fashabahu wa amara nasa bisiyamihi. Lalu Rasulullah berpuasa Asyura, para sahabat disuruh puasa Asyura. Artinya apa? Islam ini tidak anti budaya agama lain selama tidak dilarang dalam agama. Kemudian lagi, contoh lagi, akikah. Akikah ini asalnya budaya Arab. Orang Arab jahiliyah kalau lahir anak bayi laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayi perempuan kambing 1. Nanti darahnya itu diusapkan pada kepala, pada badan si bayi. Begitu, karena budaya memang budaya ya, budaya Arab. Begitu Islam diajarkan, Rasulullah tetap melanjutkan akikah. Juga melumurkan darah pada kepala, pada rambut si bayi tidak dilanggar. Makruh hukumnya. Mengapa? Karena itu barang najis dan tidak ada gunanya. Adapun akikahnya makan kambing
tetap dilakukan. Mengapa? Kita ini senang makan. Orang tuh gak menolak kalau diajak makan, nggak apa-apa, ini makan. Jadi ini memang apa namanya ya, tetap dijalankan. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia di negeri kita, ada kenduri. Mengapa ada kenduri? Sedekah untuk orang mati dianjurkan. Di dalam hadis ya Rasulullah SAW dari Aisyah, anna rajulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Rasulullah, ibu saya meninggal mendadak dan gak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibu sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Karena ibu senang bersedekah. Afalaha ajrun tasaddaqtu anha. Kalau aku bersedekah untuk ibuku, apa dapat pahala beliau? Rasulullah menjawab, na'am ya. Nah, berarti sedekah untuk orang mati sampah. Lalu mengapa tradisinya kenduri makan-makan? Karena kata para ulama di kitab-kitab fikih ya, misalnya kitab Asbal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, afdalus shadaqah al-ma', sedekah paling besar utamanya nomor 1 sedekah air. Nomor 2 makanan. Mengapa air? Ketika ada sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati ajabu ilaik?" Sedekah apa yang paling engkau suka, paling kau senangi untuk ibu saya, paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, al-ma' air. Ternyata air. Dan air ini memang paling banyak kita butuhkan. Naik pesawat turun darat, biar telinga ini tidak sakit, kan minum air. Kalau sambil minum langsung hilang apa namanya, rasa kayak tertekan, langsung hilang. Jadi air. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Kadang-kadang gara-gara sedekah air, walaupun modalnya ringan, kalau di kampung kadang nggak pakai modal, karena ambil dari sumur, lalu direbus. Gara-gara sedekah air, kadang-kadang dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kana yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing ini benar-benar hampir mati karena kehausan. Mau minum dalam sumur gak bisa. Akhirnya apa? Ilra'ahu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur dulu kerjanya malam. Kalau saya pulang. Kalau zaman modern ini siang malam. Karena toko sudah Indomaret siang malam di Indonesia. Nah, pulang kerja sampai dekat sumur melihat anjing hampir mati. Hatinya merasa kasihan. Fanaza'at nuqah, pelacur itu melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia mengambil air pakai sepatunya ke dalam sumur. Setelah mengambil air, fastaqat bihi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah kasih minum anjing, anjingnya seger, dia pulang. Gak lama kemudian mati, meninggal si pelacur itu. Apa kata Rasulullah? Faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur sebab ngasih minum anjing. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, sedekah minum itu keutamanya besar. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, kamu kalau merasa banyak dosanya, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah karena ngasih minum anjing. Gimana kalau yang dikasih minum itu manusia yang dimuliakan oleh Allah? Walaqad karramna bani Adam, apalagi manusianya orang Islam. Tambah lengkap itu. Tapi hadis ini jangan disalahpahami. Kalau orang salah paham, oh gak apa-apa berarti dari pelacur. Yang penting habis itu buat ayo habis istiqlal misalnya.
Itu namanya gagal paham. Karena hadis ini maksudnya motivasi sedekah minuman, bukan melonggarkan datang ke tempat pelacuran, bukan. Ini salah paham. Nah, sedekah makan gitu juga. Ini masalah budaya dan tradisi. Saya kira itu Allah paham. Ada lagi? Mengenai air, insya Allah di sini ada terus ada banyaknya sedekah, jadi airnya melimpah ruah. Jadi mungkin ada dua hal ya, kalau saya bisa ambil kesimpulan, dakwah itu perlu bijaksana, dan itulah yang sudah dicontohkan para ulama terdahulu dan sebagainya. Itu juga dakwah mungkin bilhal itu sangat efektif juga, jadi bukan cuma dengan kata-kata atau dengan tapi juga bilhal juga menunjukkan kondisi seperti apa orang muslim. Mungkin selanjutnya pertanyaan ada lagi nih. Oh, ibu. Nanti ya. Kelamaan dulu. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaan saya. Tadi menarik sekali Ustaz menceritakan tentang kebudayaan dan suasana di Indonesia. Saya teringat beberapa kali ada timbul pertanyaan, kira-kira apa yang menyebabkan kalau di Indonesia itu terasa banget suasana medisnya, atmosfer. Jadi kalau kita ke malam tuh ketakutan. Maksudnya kalau di sini kita berjumpa malam juga nggak ada rasa takut. Kalau di sana tuh banyak hal-hal yang Suasananya ya, kalau di sini saya sudah hampir lebih dari 15 tahun nggak pernah satu kali ada kemasukan atau hal-hal yang seperti itu. Kalau di sana itu banyak segala macam rupa hal-hal gaib dan itu saya serupan seperti itu. Faktor udara itu. tempat seremnya ya. Gak ada listrik soalnya, gak ada listrik. Saya malah film horor yang seri yang dari Amerika. Saya sering nonton film horor yang dari Hollywood. Yang di Indonesia malah gak masuk akal. Ternyata di sini gak ada. Yang masalah itu ya kepercayaan kepada hantu. Kepercayaan kepada hantu itu pertama itu memang bawaan dari dulu, dan itu berlaku ketika dulu belum ada listrik. Gelap. Orang itu karena gelap ya jadi takut, walaupun kucing lewat dikira hantu. Padahal mungkin. Dan itu kan biasanya jin kan. Dan jin ini kalau tenang nggak bisa mengganggu, hanya gelap-gelap aja yang bisa. Makanya di film horor itu kan kalau gelap yang kelihatan. Jadi begitu. Kemudian juga kalau yang masalah kesurupan itu ada sungguh memang kesurupan. Dan biasanya di daerah-daerah yang jinnya nakal, di daerah-daerah tempatnya jin, itu biasanya gampang kesurupan. Yaitu di mana-mana. Yang mungkin di Amerika gak ada ya di sini. Hah? Ada juga, cuma jarang. Cuma yang ramai di Indonesia, yang mungkin kadang-kadang ya kesurupan itu kadang gangguan orang, disihir oleh orang. Misalnya saya ini kan di Jambi punya pondok kan, punya pondok. Saya dari Jember, Jawa Timur, punya pondok di Jambi. Awal-awal buka pondok, Ustadz yang tinggal di sana itu nelfon, ya ini gimana katanya? Anak-anak kalau malam-malam takut. Ada apa? Ini pohon di sebelah pondok, di batangnya itu kalau malam-malam terdengar suara bayi menangis. Betul, iya. Memang kedengaran kayak bayi menangis. Akhirnya saya telepon kiai saya di Sidogiri.
Ada apa? Ini kiai pondok yang kiai nyuruh bangun itu ada pohon di sebelah pondok. Anak-anak kalau malam takut gak betah karena di batang pohon itu kalau malam kedengaran suara bayi menangis. Akhirnya kata kiai, coba tulis nama pohonnya dan alamat pondoknya, kirim WA ke saya. Akhirnya saya tulis alamat, nama pohonnya dan nama pondoknya. Habis kirim WA, habis itu gak ada nangis lagi. Ya mungkin dibacakan apa lah. Ada yang memang ada sungguh, mungkin ada orang ganggu, orang bikin pondok itu kadang kan diganggu sama orang. Kalau di Indonesia ini sihir itu ada, dan sihir itu orang ahli sihir itu kalau sihirnya nggak dikeluarkan itu membahayakan dirinya, maka harus mencari sasaran, dan sasaran yang paling empuk itu orang-orang terkenal. Artinya berarti sihirnya hebat. Kalau masuk ke orang-orang terkenal hebat. Kadang pondoknya yang disihir, kadang keluarganya, ya macam-macam lagi. Dan ada suku itu sihir. Ya, kalau di Amerika, insya Allah ya aman lah. Enggak banyak saingan jadi ustaz di sini ya banyak saingan. Kalau di sana saingannya tinggi, jadi sama apa namanya sihir-sihir atau apa yang lumayan lah. Lumayan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bukan pertanyaan ini, cuma saya mau ngegongin kalau Pak Kiai, Pak Ustadz tahu apa artinya ngegongin yang beliau sampaikan tadi. Ini juga nyerempet sebenarnya yang menurut saya perlu dipraktekkan di masjid kita ini. Sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan salah satu teori manajemen yang mengatakan bahwa Anda harus membeli hati anak buah Anda atau orang-orang yang ingin Anda pengaruhi. Nah, salah satu alatnya yang paling gampang itu adalah makanan. One of the tool. Makanya saya kira bapak-bapak mengenal istilah apa? There is no such thing as free lunch. Jadi kalau Anda diberikan lunch bagus, Anda pasti ada maksud-maksud tertentu. Nah, saya pernah memperhatikan yang punya bos yang suka sekali mentraktir waktu di Jakarta, suka mentraktir nasi padang. Padahal dia orang sini yang saya kira tidak kenal nasi padang, rasanya kayak apa. Tapi seolah-olah dia sangat menyukainya. Nah, saya mengerti maksud dia setelah saya pikirin kursus tentang manajemen. Kemudian saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh manajemen, terutama pada year end, sering diadakan party, ya. Kemudian kalau ada pengumuman tentang share price, diadakan luncheon, di situ di briefing apa yang terjadi dan seterusnya. Jadi betul menurut saya bahwa setuju sekali dari makanan yang budaya kita itu perlu sebagai dimanfaatkan untuk menarik jamaah kita sendiri, juga jamaah dari bangsa-bangsa lain di sini. Nah, di situ ada cara, tidak hanya sekedar makanan sebenarnya juga kadang-kadang orang akan mengatakan kenapa kita harus bersedekah ke mereka gitu. Sebenarnya bukan sedekah, ada istilah lain yang kita memberikan free lunch tadi, itu adalah charity within dignity. Disebutkan bahwa Anda seolah-olah ingin menyuap, tapi Anda tidak mau disebut bahwa Anda itu menyuap. Ya, disitulah harus diharuskan eufemisme dari kata-kata menyuap tadi. Nah, untuk itu saya kira yang di sini
Masjid Istiqlal, saya kira banyak yang mendengar komentar kenapa kita banyak sekali orang-orang yang non Indonesia akhirnya suka di sini karena keramah tamahan kita, kemudian juga kalau Ramadan seperti mulai minggu depan kita melakukan itu yang kita praktekkan selama ini, dan itu perlu menurut saya alat yang sangat efektif ya untuk memanggil mereka ke sini. Jadi kembali, saya bukan bertanya Pak Kiai, saya hanya ngebrongin ide-ide ada. Saya minta supaya teman-teman di sini mengerti why we doing this. Yang makan-makan itu ya? Iya, saya itu mungkin akan ditanggapi oleh Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ide yang sangat bagus. Kalau di sebagian ya di Indonesia, kalau di Malaysia sudah merata. Di Malaysia itu masjid-masjid rata-rata ada kuliah subuh sama kuliah maghrib atau isya. Itu biasanya setiap hari, setiap habis kuliah itu prasmanan. Jadi saya perhatikan orang-orang tuh gak pulang memang habis sholat subuh dan ramai, dan makannya di masjid untuk sarapan pagi. Itu sudah berjalan. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ceramah perdana, ini kata sahabat Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, saya mendengar Rasulullah datang ke Madinah. Abdullah bin Salam masih Yahudi pada waktu itu. Orang-orang datang berbondong-bondong, penasaran kan, ada orang tahu. Saya lihat, ternyata apa? Ceramah perdana Rasulullah SAW, Ayyuhan nas, afshus salam. Hai manusia, tebarkan salam. Ini kan membangun komunikasi yang baik. Setiap jumpa ucapkan salam. Kemudian wa'atimut ta'am, kasih makan orang. Ini kan membangun hubungan sosial yang lebih kuat, lebih akrab. Karena ngasih makan orang. Kemudian yang ketiga, wasallu billahi wan nasu niyam. Salat malam ketika orang-orang lagi tidur. Jadi 3 perintah. Yang kedua ini komunikasi yang baik. Yang kedua membangun rasa sosial ya kepada orang lain. Yang ketiga baru hubungan dengan Allah yang dibangun. Dan saya kira bagus seperti itu. Masjid-masjid itu kalau bikin takbir akbar atau bikin kajian, jangan sampai gak ada makan. Mesti. Karena orang itu biasanya paling enggak, wah kalau itu enak, kenapa? Ada makannya. Enggak apa-apa datang untuk makan, yang penting setelah itu ikut kajian. Ikut ngaji. Dan itu yang dilakukan oleh leluhur kita dulu di Indonesia, mengislamkan orang, diajak tahlil, diajak apa. Orangnya karena diundang makan pasti datang. Diceramai dulu sebelum makan, pasti ditunggu ceramahnya karena nanti ada makan. Saya kira pas tuh ya. Wallahu a'lam. Ini satu. Can I ask a question in English? Sure. Okay, you're closer. Close. No, closer to Close. Sheikh, I heard, I listened to this, how Islam was spread to, and how all the wali Islam, what they did, alhamdulillah, all the good effort that was made, and how Islam came and, spread in Indonesia and in the neighboring countries and so on. The question is that, subhanAllah, I have been visiting Indonesia for many, many years now, and I find that the Islam is actually in danger now. Whereas it was spreading at that time and we had all the opportunities to make the dawah, now it is in danger because I find that there is no, you cannot have adhan in the open. In the masjid you cannot have adhan in many places. You do not have Islamic subjects in the school. It has been taken out of the curriculum. When you go to the north, Jakarta and many places, if you raise the flag of our own, Indonesia,
The Chinese, they come and tell you to turn it down, this is not your place anymore. And it is happening in many parts of the country over there. All the effort of the dunya is to make our government over the secular. You will see that they will not allow any strong Muslim leaders to be coming out of Indonesia. The whole world is fighting us. So what is the future of Muslims in Indonesia under these circumstances? Alhamdulillah, you are part of the ulama over there, and alhamdulillah, you have a lot of responsibility on your shoulders. So what is you advise us? Should we just wait that one day we think that al-ardul wasiya, that we can migrate to somewhere else and give this to non-Muslims and let them do whatever they want to do? This is happening in in Burma. It is this is happening in Gaza right now. It is happening. So how to prevent ourselves? Right now we have our country. How to protect it? This is it. Allah help us. Jadi memang Menteri Agama yang sekarang ini aneh. Menteri Agama yang sekarang. The Minister of Religious Affairs. Beliau anaknya kiai, punya pondok, keluarga kiai. Tapi yang diobok-obok agama Islam sejak jadi Menteri Agama. Dulu azan jangan keras-keras, katanya. Akhirnya diprotes sama kiai-kiai. Gimana gak keras-keras? Kalau di daerah-daerah terpencil masjidnya cuma satu, orang gak datang ke masjid. Dan selama ini gak pernah ada protes dari Muslim sekitarnya. Sekarang ini kemarin menjelang Ramadan ya, Menteri Agama bilang musola dan masjid, sholat tarawih dan tadarus jangan pakai panas. Lalu direvisi jangan keras-keras. Loh, itu syiar Ramadan. Kalau tarawih nggak pakai pengeras suara, orang-orang nggak tahu kapan mulai, kapan selesai. Tadarus Al-Quran itu bulan Ramadan kan momen kita belajar Al-Quran. Sebagian masyarakat, terutama yang tua-tua, belajar Al-Qurannya itu di bulan Ramadan. Ini memang aneh Menteri Agama yang sekarang. Dan insya Allah ya pasti ada yang protes. Dan itu mungkin pesanan dari sponsor ya menyampaikan itu. Ada yang pesan dari sponsor dan pasti protes dan tidak dilakukan itu. Tetap di daerah saya di mana sholat tarawih dan tadarus tambah keras suaranya. Terjemahkan aja nanti sambil pertanyaan berikutnya saya tidak tahu masih ada lagi. Saya ingin komentar aja tentang azan tadi. Saya tinggal di Jakarta, tepatnya ada di Pondok Bambu. Saya dekat masjid namanya Babu Salam. Juga ada masjid yang satu RT tapi jaraknya lebih jauh, namanya Al Hidayah. Saya menyaksikan bahwa azan masih keras, masih terdengar di luar. Tapi setelah itu memang selama sholat kita tidak mendengar bacaan dari imam lewat pengeras suara. Hanya azan aja. Azannya masih terdengar. Dan saya recognize bahwa sekitar di komunitas di mana saya tinggal memang ada orang-orang yang non-muslim dan beberapa saya dekat dengan mereka. Mereka juga tidak mempermasalahkan itu.
Jadi saya mungkin sampelnya hanya sedikit ya, tapi saya menyaksikan sendiri di tempat saya di Jakarta. Terakhir saya sekitar 6 bulan saya ada di sana. Insya Allah nanti Lebaran saya merencanakan untuk ke sana. Saya bisa report back apa status tentang adzan di masjid di Indonesia. Ibu ada pertanyaan? Ibu, kalau ibu. Tadi sebenarnya ada pertanyaan ini yang apa, kepala negaranya itu ngikutin asing itu apa? Udah. Oh. Nggak mungkin satu dari saya lah mungkin. Satu nih, ada satu. Dari saya satu lagi gitu. Oh, memang belum ada yang lagi. Ada ibu yang nanya. Nah, maksudnya tadi itu pertanyaan Badar Akrab tadi belum semua, memang sengaja. Kan jadi lebih kurang Pak Akram mengatakan bahwa bahkan di beberapa daerah di Jakarta mengibarkan bendera merah putih aja tidak boleh, ya kan? Padahal itu kan negara Indonesia. Dia bilang itu bukan orang Indonesia lagi yang punya gitu. Itu kebangsaan, nasionalisme. Yang kedua masalah kurikulum. Kurikulum yang diangkat ya, tadinya kan kita ada kurikulum agama Islam di sekolah ya, 1-2 jam atau berapa. Kalau mungkin waktu zaman kita kecil bisa 6 jam sehari, seminggu. Nah sekarang sama sekali nggak ada, jadi betul-betul sekuler bahwa kalau kamu mau belajar Islam ya ngambil sekolah lain gitu loh. Jawabannya sama, pesanan sponsor Jadi pemerintah. memang apa namanya ya, yang ada di atas ini kayaknya memang mengikuti sponsor. Ya susah kalau sudah mengikuti sponsor, jadi tidak mandiri. Mungkin ketika mencalonkan diri banyak dana dari sponsor. Walaupun sebenarnya non muslim di negeri kita agak pernah merasakan. Tapi upaya-upaya itu tetap berlangsung di Indonesia. Ini memang aneh, pemerintahan Indonesia ini aneh. Karena ya anaknya kiai, punya pondok bapaknya, keluarganya kiai semua. Ya gimana lagi? Tapi biasanya dilawan, tetap dilawan aja. Oke, Ustadz, saya tuh kalau dari rumah ke kantor jauh Ustadz ya, kalau tiap hari sejam itu nyupir itu ya. Jadi untuk mengisi kekosongan perjalanan itu saya putar YouTube ceramah-ceramah ya, masuk sama saya juga Ustadz ya. Nah terlalu banyak yang saya dengar gitu, akhirnya saya kadang-kadang antar satu syekh dengan yang lain agak berbeda ininya gitu ya. Bagaimana cara kita memfilter mana yang harus kita ikutin itu, Ustadz? Di Indonesia ini, Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Imam Syafi'i. Akidahnya Asy'ari dan Sufi. Belakangan setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki, negara Islam ini diobok-obok, lalu dimunculkan yang namanya paham Salafi Wahabi, lalu Syiah diperkuat dan Sunni tidak kuat, padahal mayoritas. Akhirnya Syiah sama Salafi ini merambah ke negeri-negeri mana-mana karena ada sponsor dari situ. Akhirnya berbeda. Nah, kalau kita buka itu, ya sebaiknya dibuka ustadz-ustadz yang memang satu frekuensi atau satu pemahaman dengan ulama-ulama penyebar Islam dulu, bukan yang baru-baru. Jadi seperti itu. Karena kalau yang baru-baru ini serba haram, serba nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Ini contoh ya, masyarakat kita dari dulu bulan Rabiul Awal pasti merayakan Maulid. Lalu oleh yang baru nggak boleh Maulid. Sekarang ini kalau nggak boleh Maulid, sementara anak-anak tiap hari nonton film,
Akhirnya yang dikenal cuma Doraemon, Ipin Upin, Upin Ipin, gak kenal siapa Rasulullah. Padahal acara Maulid ini kan memperkenalkan sosok pribadi Rasulullah SAW sejak masa kecil, dan itu wajib hukumnya. Kita Muslim ini kan pasti membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ada nama bersanding dengan namanya Allah, itu berarti makhluk paling mulia, paling utama. Dan umat harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya. Akhirnya Maulid dibid'ahkan. Setelah dibid'ahkan, masyarakat nggak kenal siapa Rasulullah. Karena nggak kenal siapa Rasulullah, nggak kenal akidah. Begitu ada nabi palsu, ngaku-ngaku jadi nabi, banyak yang itu. Kita tahun 2015 pernah dalam masa 3 bulan yang ngaku jadi nabi 4 orang di Indonesia. Di Kalbar ya, ada orang namanya asalnya pelatih bulu tangkis. Sudah pensiun ya. Kemudian dia ngaku jadi nabi. Yang ikut tuh 1000 orang. Enggak tahu saudara 1000. Lalu habis itu di Jombang di Jawa Timur ada dukun ngomong asalnya, ngaku jumpa malaikat Jibril. Ada juga yang percaya. Lalu di Jakarta, yang di Jakarta sudah meninggal, perempuan gitu. Aminuddin. Ya dia ikan ya. Kemudian ada, ini mengapa orang percaya? Karena orang tidak mengenal sosok Rasulullah SAW. Makanya di dalam kitab-kitab akidah diperkenalkan Allah itu bagaimana, sifat wajib bagi Allah bagaimana. Orang mengerti tentang sifat-sifat ketuhanan, lalu diperkenalkan tentang Rasulullah. Lalu sifat wajib para nabi bagaimana. Kalau orang itu mengenal sifat wajib para nabi, maka bagaimana? Gak akan tertipu dengan nabi-nabi palsu ini. Dan ini Indonesia, Malaysia sama. Sampai-sampai di Malaysia beberapa tahun lalu ada orang namanya Pak Umar ngaku Tuhan. Ngaku dari Tuhan. Saya datang lagi ke sana, ya apa yang Tuhan? Sudah pakai kursi roda ini kan. Kok Tuhan pakai kursi roda ini? Ini kan gak rasional kan. Saking awamnya orang terhadap akidah. Makanya akidah Islamiyah ini perlu kita tanamkan. Dan masyarakat, ya, walaupun Islam di Indonesia ini mayoritas, ini rata-rata pendidikan agamanya memang menengah ke bawah. Ini pernah ya, ada orang tanya pada saya, ini orang awam sekali, iya, Rasulullah dengan Imam Syafi'i lebih dulu siapa? Lah kenapa? Katanya ikut Rasulullah, kok ikut Imam Syafi'i? Ini kan dari awamnya kan, saking nggak tahunya. Coba yang ditanya, misalnya Abu Bakar dengan Rasulullah lebih dulu siapa? Kan wajar. Karena Abu Bakar mertuanya misalnya. Ini dengan Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, lebih dulu siapa? Lalu tanya lagi, kalau Rasulullah dengan Imam Ghazali lebih dulu siapa? Ya mungkin dengan Wali Songo dulu siapa? Mungkin begitu kalau diperpanjang pertanyaannya. Ini saking awamnya. Makanya memang akidah Islam sifat wajib 20 wujud qidam baqo itu diterapkan oleh para ulama agar masyarakat itu tahu. Kan sifat wajib 20 itu untuk mengkantar pemahaman agama luar tentang ketuhanan. Makanya dengan sifat wajib 20, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak masuk, Yesus Kristus, Bunda Maria tidak masuk, berhala-berhala tidak masuk, dan lain sebagainya. Itu kan penanaman sebenarnya. Orang-orang kuno dulu, orang-orang tua yang masih belajar di langgar, musola, hanya mungkin ya. Tapi sifat wajib 20 itu ngerti, itu luas sekali akidahnya itu, keimanannya.
Padahal belum maju dulu pendidikan kayak sekarang. Makanya memang pendidikan agama ini mutlak memang harus kita tanamkan pada generasi anak-anak kita. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terima kasih atas ceramahnya Kiai Idrus Ramli. Insyaallah semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin ingin mengingatkan juga ya, reminder ya, tentu besok ada halakoh juga yang sama yang akan disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli pada asar jam 30 ya. Ya. Setelah sholat asar silakan untuk yang punya waktu Di masjid ya, di masjid Istiqlal ini. Dan insya Allah juga di awal Ramadan juga Ustaz Kiai Idrus Ramli juga akan mengisi ya. Selanjutnya mungkin kita minta Kiai Idrus untuk membacakan doa ya, doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'matuka mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha maka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.